Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Senin 15 Agustus 2022. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena berkat dan pengasihan-Mu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas hari baru, nafas kehidupan yang Engkau masih perkenankan di dalam hidup kami. Dan di saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, pakai kami untuk menjadi pelaku akan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan kita di saat ini terambil dari Yeremia pasal 23 ayat 30-40. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab itu, sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temanya. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan bagi mereka yang membuat mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tidak berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Apabila bangsa ini, baik nabi ataupun imam, bertanya kepadamu, apakah sabda yang dibebankan oleh Tuhan? Maka jawab mereka, kamulah beban itu. Sebab itu kamu akan kubuang dari hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Adapun nabi atau imam atau rakyat yang masih berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, kepada orang itu dan kepada keluarganya akan kulakukan pembalasan. Beginilah harus kamu katakan masing-masing kepada temannya dan masing-masing kepada saudaranya. Apakah jawab Tuhan atau apakah firman Tuhan? Tetapi sabda yang dibebankan oleh Tuhan janganlah kamu sebut-sebutkan lagi. Sebab yang menjadi beban bagi setiap orang ialah perkataannya sendiri. Oleh karena kamu telah memutarbalikkan perkataan-perkataan Allah yang hidup, Tuhan semesta alam Allah kita. Beginilah engkau harus berkata kepada nabi, apakah jawab Tuhan kepadamu atau apakah firman Tuhan? Tetapi jika kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan, maka beginilah firman Tuhan. Oleh karena kamu masih memakai ungkapan sabda yang dibebankan oleh Tuhan itu, sekalipun aku mengutus orang kepadamu mengatakan, janganlah kamu berbicara tentang sabda yang dibebankan oleh Tuhan. Maka sesungguhnya aku akan menangkap kamu dan membuang kamu dari hadapanku. Kamu serta kota yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu itu. Aku akan menimpa kepadamu aib yang kekal dan noda yang kekal yang tidak akan terlupakan. Amin. Tema perenungan kita di pagi hari ini ialah hukuman berat bagi pewarta palsu. Dari zaman Alkitab sampai sekarang banyak orang berani menyampaikan berita palsu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hal ini karena daya tarik dari berita palsu yang menyenangkan umat bisa berdampak baik pada kemakmuran pewarta berita itu. Para nabi palsu mewartakan firman yang bertentangan dengan kehendak Allah, mengira bahwa Allah tidak tahu apa yang mereka lakukan karena Allah hanyalah Allah yang dekat, bukan Allah yang jauh, dan bahwa mereka dapat menyembunyikan perbuatan mereka dari mata Allah. Padahal Allah yang memenuhi langit dan bumi sangat mengetahui apa yang mereka lakukan, dan karena itu Ia sangat murka. Bagi Allah, nabi-nabi palsu tersebut telah merancang supaya umat melupakan nama Allah dan menggantikan dengan Baal. Karena itu, Allah sendiri akan menjadi lawan bagi mereka. Pernyataan ini Allah ulang sampai 2 kali.
Allah yang adil adalah Allah yang memberikan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang membawa firman karena mereka mempengaruhi banyak orang. Yakobus mengatakan bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Menjadi guru dan pembawa firman adalah tugas yang mulia dan penuh kehormatan, tetapi juga merupakan tugas dengan tanggung jawab yang besar. Jangan mengira karena manusia tidak tahu dan bisa ditipu dengan firman palsu yang diwartakan, itu berarti Allah juga tidak tahu dan tidak peduli. Allah sangat peduli jika kita menyesatkan umatnya, bahkan umatnya yang paling kecil. Karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, jika kepada kita diberikan kehormatan untuk mengajar umat Allah, baik sebagai guru sekolah minggu, pembinaan remaja dan pemuda, maupun sebagai hamba Tuhan, kita harus sangat berhati-hati dengan apa yang kita ajarkan. Jika pengajar kita tidak membawa umat untuk mengenal Allah seperti yang diwahyukan di dalam Alkitab, maka kita sudah menjadi pewarta firman palsu, dan hukum Allah yang akan kita terima akan sangat berat bagi kita. Amin firman Tuhan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kembali kami tunduk ke hadirat-Mu Tuhan, mengucapkan segala syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai kami sampai hari ini, dan di pagi hari ini kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk menjadi pewarta akan kebenaran firman Tuhan dengan benar. Ajar kami betul-betul menjadi pewarta akan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berkati setiap kehidupan kami, setiap anggota jemaat di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam apapun yang mereka lakukan, di dalam tanggung jawab mereka Tuhan. Tuhan senantiasa menuntun dan menyertai. Yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menjadi penyembuh, Tuhan menjadi sumber kesehatan bagi mereka. Ya Tuhan, kami juga mengucap syukur atas sukacita yang masih Engkau berikan di dalam kehidupan kami lewat pertambahan usia. Tuhan, kami mengucap syukur atas semuanya itu. Dan kehidupan kami, Engkau yang akan selalu menuntun dan menyertai kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pergilah, jadilah pewarta akan kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Selamat melanjutkan segala aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.